Sosok Ungku Saliah menjadi populer karena semua ucapan yang dikatakan oleh beliau pasti menjadi sebuah kenyataan, seperti hal sebuah kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Hujan bom serta peluru di daerah Lubuk Alung, jatuhnya bom di daerah Lubuk Bare, Sungai Sarek, Tujuh Koto, dan lainnya, sehingga kejadian demi kejadian menjadi sebuah saksi bagi masyarakat di zaman beliau masih hidup, dan menjadi bukti nyata bahwa beliau bukanlah sekedar sosok ulama ataupun mudah-mudahan menjadi ibadah yang mudah-mudahan untuk mempertemukan apa-apa kalimat yang menebus segala itu. Untuk yang ketiga selanjutnya ada juga narasi operasi kau nama nabi juga awak tu memang kewajiban awak mempertahankan ini. Kalau sampai di awak tu tahu dunia lain dan sampai di masa awak asal awak penayuk situ berdoa ikut nak mulut tujuh hari di situ pak kau jatuh bakari lawa berjatuh hampir dalam makanan tak ada orang tutu dah umum kami ni kalau musuh saya berdiri suruh dia siko sudah dia lah aku nak dari buat dia andai macam tu kalau lain nak kapal kita tengah jalan dari jokot dia lah kita berkait aja deh kami kata ngojok kecil kan nak tutu dosa tu mama awak Efridah binti Ali Hasan Lado anu ada Lado dah. Dan kedua Mardepi putri binti Cocong boleh. Dan ketiga Buswandi Eriko bin Cocong jo. Dan keempat Ipis binti Yuang Enang ya. Dan kelima Zulkifli bin Yuang Enang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Sufi Minang, membuka fakta di balik cerita. Mengupas tentang perjalanan ulama tasawuf yang ada di daerah Sumatera Barat, khususnya perjalanan Syekh Biangku Saliah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang acara perayaan Maulid Besar Nabi Mustafa Muhammad SAW yang diadakan di lokasi Koperasi Islam Syekh Ungku Saliah. Yang mana acara perayaan ini sendiri adalah satu-satunya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang terbesar di Asia, subhanallah. Namun sebelumnya saya ingatkan dahulu, jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan notifikasi lonceng agar sahabat sufi semua bisa mendapatkan pemberitahuan updatean terbaru dari channel ini. Sahabat Jejak Sufi Minang yang dirahmati Allah, sepanjang sejarah yang telah saya telusuri, acara perayaan Maulid Nabi ini sendiri telah berdiri sejak tahun 50-an dengan beberapa agenda yang terbilang sangat luar biasa. Namun selama acara berlangsung selalu dihiasi dengan baca salawat kepada Nabi besar Mustafa Muhammad SAW. Jejak Sufi Minang dimanapun berada, adapun agenda yang dilakukan ketika perayaan ini sendiri terbilang sangat fantastik dan termegah sepanjang sejarah. Dan apa sajakah isi agenda yang dilakukan pada perayaan acara Maulid ini sendiri? Check it out.
Sahabat jejak Sufi Minang yang dirahmati Allah dimanapun berada, untuk daerah khusus kawasan Kabupaten Padang Pariaman, metode cara untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Mustafa Muhammad SAW memang berbeda dengan daerah lainnya. Namun tetap pada hakikatnya diisi dengan membaca salawat kepada Rasulullah Habibana Muhammad SAW. Lazimnya untuk daerah seputaran Kabupaten Padang Pariaman dan sekitarnya, peringatan perayaan Maulid Nabi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Manyonsong, yang kedua Kanduri, yang keempat Manta. Yang pertama Manyonsong, yang artinya menantikan waktu sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Kanduri, yang artinya waktu kelahiran Habibana Mustafa Muhammad SAW. Yang ketiga Ma'anta, yang artinya mengucapkan selamat tinggal kepada bulan kemuliaan yang akan berlalu, serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga diberikan umur panjang agar bisa bertemu dengan bulan mulia kelahiran penghulu sekalian alam, imam sekalian nabi, ikutan sekalian rasul, Habibana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat jejak Sufi Minang dimanapun berada, acara perayaan Maulid Nabi yang diadakan di seputaran Kabupaten Padang Pariaman sekitarnya biasanya diadakan selama 1 hari 1 malam. Namun berbeda dengan yang diadakan di Koperasi Islam Syekh Ungku Salyah. Acara perayaan Maulid yang diadakan oleh Syekh Ungku Salyah berlangsung selama 7 hari berturut-turut dengan jamuan memotong 7 ekor kerbau. Subhanallah. Dan acara yang diadakan di Koperasi Islam Syekh Ungku Salyah yang langsung dibuka oleh Syekh Ungku Salyah hingga saat ini telah berlangsung dari generasi ke generasi. Hingga saat ini tahun 2023 telah berlangsung lebih dari 70 tahun. Subhanallah. Sepintas jika kita berpikir secara normal, dari mana donatur keuangan yang dikumpulkan dan berapa banyakkah biaya yang dikeluarkan untuk acara ini sendiri, sementara agenda acara berlangsung selama 7 hari 7 malam dengan memotong 7 ekor kerbau, mungkin tidak bisa dibayangkan. Sahabat jejak Sufi Minang dimanapun berada, acara perayaan Maulid Nabi yang diadakan di seputaran Kabupaten Padang Pariaman biasanya diadakan selama 1 hari 1 malam. Namun berbeda dengan yang diadakan di Koperasi Islam Syekh Ungku Salyah. Acara perayaan Maulid yang diadakan oleh Syekh Ungku Salyah berlangsung selama 7 hari berturut-turut dengan jamuan memotong 7 ekor kerbau. Subhanallah. Dan acara yang diadakan di lokasi Koperasi Islam Syekh Ungku Salyah yang langsung dibuka oleh Syekh Ungku Salyah hingga saat ini telah berlangsung dari generasi ke generasi. Hingga saat ini di tahun 2023 telah berlangsung lebih dari 70 tahun. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sepintas jika kita berpikir secara normal, dari mana donatur keuangan yang dikumpulkan dan berapa banyakkah biaya yang dikeluarkan untuk acara ini sendiri, sementara agenda acara berlangsung selama 7 hari 7 malam dengan memotong 7 ekor kerbau, mungkin tidak bisa dibayangkan. Namun di balik itu semua, salah satu korma Syekh Ungku Salyah, ketika acara berlangsung selalu ada saja kalangan ataupun lapisan masyarakat, khususnya pengagum Syekh Ungku Salyah, yang ikut berpartisipasi dalam memeriahkan acara tersebut, sehingga jamuan untuk umat setiap hari selalu dihidangkan dengan masakan dari daging kerbau untuk acara selama 7 hari berturut-turut, tetap dengan memotong 7 ekor kerbau. Subhanallah. Dengan antusiasnya segenap lapisan masyarakat serta segenap anggota Koperasi Islam Syekh Ungku Salyah untuk kelangsungan acara ini,
adalah salah satu bukti nyata betapa berkarismanya sosok Ungku Salih di mata masyarakat, bukan hanya dari kalangan para ulama, namun di kalangan masyarakat awam sekalipun. Sosok Ungku Salih adalah sosok seorang syekh, seorang ulama yang arif bijaksana, sekaligus adalah sosok pejuang kemerdekaan yang sangat berjasa kepada mereka. Meskipun beliau tidak tercatat sebagai sosok pejuang kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat dari sejak zaman penjajahan Belanda hingga akhir hayat beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jasa-jasa beliau dalam segi agama dan negara masih terngiang di telinga mereka, sehingga sejarah kearifan sosok Ungku Salih diwariskan kepada generasi ke generasi. Sosok Ungku Salih Kiramai, begitulah panggilan beliau semasa beliau masih hidup. Sementara dari kalangan para ulama, sosok Ungku Salih berawal dari kata amaliyah ataupun ibadah, karena beliau adalah sosok yang istiqomah yang menjadi panutan bagi kalangan para ulama di masa beliau masih hidup, dengan ibadah serta amalan orang-orang yang soleh yang selalu dijaga dan istiqomahnya beliau dalam menjalani ibadah tersebut. Sementara di mata masyarakat umum, sosok Ungku Salih menjadi populer karena semua ucapan yang dikatakan oleh beliau pasti menjadi sebuah kenyataan, seperti hal sebuah kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Hujan bom serta peluru di daerah Lubuk Alung, jatuhnya bom di daerah Lubuk Bare, Sungai Sariak, Tujuh Koto, dan lainnya, sehingga kejadian demi kejadian menjadi sebuah saksi bagi masyarakat di zaman beliau masih hidup, dan menjadi bukti nyata bahwa beliau bukanlah sekedar sosok ulama ataupun kiai semata, melainkan seorang sosok wali Allah. Subhanallah. Pun agenda Maulid Akbar terbesar di Asia yang dicetuskan oleh Ungku Salih menjadi sebuah naskah ataupun ibarat. Yang pertama batang, yang kedua dahan, yang ketiga ranting. Yang pertama batang artinya pusat terbesar, yaitu Koperasi Islam Syekh Ungku Salih Pasar Panjang, Tujuh Koto, Sungai Sariak sebagai senter. Yang kedua dahan di daerah Pasilaweh Kampung Pondok. Yang ketiga ranting di daerah Asam Pulau. Awak tadi ko ano ba dapat kacukup itu kapan jangan. Saya satu yang ada. Di buat ada. Dalam kaji kan ada. Kalau untuk memutuskan masalah ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Dia enggak ada qiyas. Sedangkan wajib dia bisa dipendekan. Contohnya dalam perjalanan awak dari situ ke Pekanbaru. Sebayang buang pet beriwo. Nah wajib ikut dan sunnah. Kalau awak yang nak kateter baca itu dibuat dari jalur koperasi. Dari dahulu betul kau dah buat gini ke dah.
Kita menumpang gue mudah-mudahan barangkali kebijakan gue menumpang kita pada kami. Insyaallah gue di muka kita di belakang gue. Amin. Amin. Waktu itu tuh ini kok kan banyak banget kitab namanya. Banyak hal segala macam tuh. Kalau data surat tapi kalau data surat kebijakan gue yang baik bantu aku. Itu biasa dia. Di lampu ini tak biasa. Sedangkan wajib itu sedangkan wajib bisa dibebas dari Allahnya. Mulai sembahyang, puasa segala macam dia bebas dari Allah. Dengan catatan tidak kasihan awak. Tapi selain itu tentu yang saya lah puasanya lain sudah pas dan ikat lah. Maka yang sunat dia lakukan wajib. Jadi kalau balik minta ingat minta lapih nak duka jihad dong. Itu ingat minta lapih ada apa orang balik minta ingat dibuat oleh koperasi. Yang bagi tidak mampu, yuk kita bersama mendapat kapal kita balik kabel ini kasih kuana. Corong sudah tu kita dah biar. Ketua bagian kan orang lain dan tinggal. Itu caranya. Akan tetap balik kita membuat kepikiran. Waduh saya itu di kapal dah ya. Aku bagian lain dua lah. Tinggal tu kapal sedap pun kapal sampai tu begini. Aku rasa kurang. Aduh dah jadi jangan bisa betul itu akan dijelaskan seorang ulama yang tasawuf. Kalau ulama mau tasawuf kita jago datang lagi kita insyaallah awak menempat itu banyak. Itu bagi awak yang melaksanakan kekah pada malam ini mudah-mudahan menjadi ibadah yang akan mudah-mudahan untuk mempertemukan apa-apa kalimat yang awak menebus segala kesalahan. Untuk yang ketiga selanjutnya ada juga narasi koperasi kau nama bagi negara jika awak tu memang kewajiban awak mempertahankan ini. Kalau sampai di awak tu tahu dunia lain jangan sampai di masa awak pada kau utang awak asal awak berdaya situ berdoa ikut nak mulut tujuan di situ pak kau jatuh bakari lawa berjatuh hampir dalam makanan dah ada uang tutu dah umum kami kalau musuh saya berdiri suria siko sudah biarlah aku dah dari gue diandai macam tu kalau lain nak kapal di tengah jalan bejok ke dia lah kita mungkin ada deh kami betul bejok kecil kan nak tutu dosa tu mama awak jadi kalau kaji bodoh mama itu tutang kamu akan itu dia ini kau penang dalam angin kalau padam di zaman awak, berarti awak utang. Kau pada awak selesai urusan itu urusan awak dah. Tapi kalau mami je besok. Ada mami je besok. Tapi jadi patut kau memang ni. Kau habis nami ya, ada sibuk kan loe. Itu lah mudah salah. Untuk yang ketiga, ada je penyambungan dia dengan rasanya sampai bulan damai amin. Ya kita rasa ngalai. Pada malam kini kita alhamdulillah we cukup. Awak sampai nama serang-serang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pertamuna Ifridah binti Ali Hasan. Ledo anu tahu? Ledo dah. Dan kedua Mardepi putri binti Cocong. Boleh. Dan ketiga Guswandi Eriko bin Cocong Jo nang kampe Ipis binti Yuang Enang ya nang kelima Zulkifli bin Yuang Enang nang keenam Ikai binti Donek nang ketujuh Abuang bin Donek kan sudah lah kita laksanakan ya mudah-mudahan segala yang kita kada jual ini menjadi sallallahu alaihi wasallam.
Ketiga lokasi ini serupa dengan lokasi Koperasi Islam Syekh Ungku Salih yang ada di daerah Tujokoto, Singasari. Dalam arti kata, melakukan hajatan perayaan Maulid Nabi selama 7 hari 7 malam berturut-turut. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Tahun berapakah awal berdirinya Maulid Nabi terbesar di Asia yang diadakan di Koperasi Islam Syekh Ungku Salih di Singasari? Apakah asal mulanya diadakan Maulid 7 hari di Koperasi Islam Syekh Ungku Salih di Pasilawe? Yang ketiga, apakah hikmah yang tersembunyi di balik perayaan Maulid 7 hari Syekh Ungku Salih? Tetap di channel Jejak Sepi Minang mengupas fakta di balik cerita. Yuk. Yuk.